Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham CPO ya. Sebagaimana request dari salah satu subscriber kita ya, untuk membahas saham CPO ya. Saham CPO ini memang saya tidak masukkan ke watchlist saya ya, karena memang ya saya udah pernah ya invest di saham-saham CPO, dan itu mungkin awal-awal dulu ya, waktu masih main saham ya, terutama masih trading, scalping gitu ya. Terus kemudian di akhir-akhir ya, periode akhir seperti sekarang, saya lebih fokus di saham-saham yang lain ya, yang saya fokuskan di dividen investing ya. Jadi saya lebih fokus saham-saham yang dividennya cukup besar dan harga sahamnya paling tidak stabil lah dalam waktu 3 tahun belakang ya. Dan kedepannya juga masih cukup bagus ya. Tapi walaupun begitu ya, mungkin bagi teman-teman yang masih tertarik saham CPO ya, nanti bisa kita simak ya video ini, kita bisa diskusi. Bila berbeda pendapat silahkan komen di kolom komentar ya. Jadi kalau kita lihat di berita ini ya, kontan.co.id ya, emiten CPO rilis kinerja kuartal 1 2024. Jadi seperti LSIP nih ya, London Sumatera Indonesia ini pendapatannya turun, laba bersihnya meningkat ya. Jadi sebenarnya secara laba bersih meningkat ya, walaupun pendapatannya turun. Kemudian Astra Agro Lestari, laba bersih juga naik. Terus kemudian Esgro, Sampurna Agro, laba bersih naik juga ya. Sebenarnya ini lumayan bagus ya. Penjualannya turun tapi laba bersihnya naik ya. Di SNG ini bukan laba naik juga 6%. Nanti kita lihat juga dengan harga sahamnya teman-teman ya. TAPG mencatat penjualan sebesar 1,9 triliun ya. Naik juga. Di kuartal berikutnya akan sampai ini. Terus coba lagi yang lain apa ya? Masih ada enggak? Nah, jika ada obligasi atau utang dalam dolar Amerika tentu akan memberatkan ya saat dolar menguat ya teman-teman. Cuman kalau kita lihat sekarang kan dolar sudah mulai turun ya, sudah mendekati 16.000 ya. Kalau kemarin sampai 16.400, sekarang mungkin tinggal 16.100-an ya. Jadi selain LSIP, TAPG, DSNG juga mencatat keuangan yang baik ya. Di LSIP ini sekarang ada yang rekomendasikan di 1155 ya. Nanti coba kita lihat ya. Dolar sekarang berapa? 16.100. Ini turun ya, turun terus nih dolar. Sempat harga terendah di sini berapa nih? Hampir 16.000 ya. Nah, ini 16.078. Sekarang menguat lagi dolar di 16.100 ya. Jadi kalau untuk sektor CPO ya yang ekspor, kemungkinan kalau dolarnya naik ya labanya makin bagus ya. Nah, kita lihat harga sahamnya ya. Astra Agro Lestari ini secara PBV itu masih murah sebenarnya, 0,49. Cuma pernya dia udah 11 ya. Kalau kita bandingkan dengan sektor komoditas yang lain ya, misalnya seperti apa ya, misalnya coba ada lah PTBA, batubara itu 3,8. Dari ITMG juga 7, ini juga tinggi juga ini pernya. Apalagi kalau yang komoditas minyak coba LSIP coba 5 pernya 0, ini PBV-nya di bawah 1 semua ya banyaknya. LSIP, ASGRO ya 0,68, TAPG 1,
Apalagi tadi ya. DS ini ya, DSNG mungkin ya. Oh iya, ini DSNG 0,73. Nah, ini secara chart kalau DSNG ini lumayan bagus chartnya. Cuman turnover-nya berapa ini? 18 miliar ya, lumayan ya. Dividennya mungkin kita lihat. Dividennya juga ada, teman-teman. Dividennya di bulan Juni itu sekitar 22. 22 itu ya mungkin sekitar 5% mungkin ya. Oh, 3,5%. Nah, kalau kita lihat Alia. Nah, ini ya. Kalau kita lihat Astra ya, Astra Agro Lestari ini dividennya 82 tambah 165. Berarti 247. 247 kalau dibagi harga saham sekarang, dibagi harga sekarang 5650. 4% ya. Dividennya kecil ya yieldnya, teman-teman. Ini yang saya nggak begitu suka ya, yang model dividen kecil kayak gini. Makanya saya nggak begitu banyak mengulas ya saham-saham CPO ya. Terus harga sahamnya juga turunnya banyak nih. Dari 1 tahun yang lalu aja turun udah berapa ini? Turunnya udah 8.150 dikurangi terendah di 5325. Udah turun 2.825 poin. Dibagi 8150. Turunnya 34% ya dari harga tertinggi. Cuman dia sudah mulai mantul nih, teman-teman. Jadi ini hampir mirip beberapa sektor saham komoditas yang lain ya, seperti saham-saham batubara itu juga sudah mulai mantul. Bahkan saham apa ya, Telkom juga mirip-mirip seperti ini, sudah mulai mantul seperti ini. Saham konsumer juga ada yang mantul, sudah mulai mantul seperti ini. Kalau dia bertahan di atas 5.600, ini kemungkinan dia bisa naik ya, teman-teman. Apalagi kinerjanya juga positif ya. Nah, ini dia udah naik sekitar berapa ini? 5650 dikurangi 5650 dikurangi 5325 dibagi 5325. Udah naik 6%. Pembagian dividen kemarin terakhir bulan Mei ya. 3 Mei. 3 Mei dia turun mestinya. Nah, ini Mei turun, tapi turunnya nggak terlalu dalam ya saat ex-date ya. Karena memang dividennya kecil, cuma setelah ex-date malah turunnya jauh ini ya, dari 6.000 ini turun hampir 1.000 poin ya turunnya. Kemudian mentok di 5325. Nah, kalau lihat kinerjanya ini ya, seharusnya triwulan 2 ini laporannya bagus nih. Kalau triwulan kedua ini laporannya bagus, maka IPS-nya kemungkinan tahun 2024 ini IPS-nya bagus, sehingga harusnya dividennya juga naik. Kalau dividennya tahun kemarin 247, nah ini harusnya bisa lebih tinggi dari itu ya. Kita tunggu nih laporan triwulan keduanya. Kalau laporan triwulan keduanya ini naik ya, misalnya ini dari 74 ke misalnya 120, itu aja udah 240. Anggap aja 120 kali 4 berapa? 480. Oh, triwulan ketiga ya. Triwulan ketiganya yang tinggi naiknya ya. Jadi kalau IPS-nya di bawah 549 ini ya, sahamnya akan turun. Tapi kalau IPS-nya di atas ini, nah makanya ini nanti triwulan kedua ini krusial, teman-teman.
Kalau laporan triwulan keduanya ini bagus, pasti ini langsung melesat nih ya. Ini masih laporannya masih triwulan pertama. Nah, secara teknikal coba kita cek ya Astra nih ya. Secara teknikal, oh ya ini mau koreksi dulu ya Astra ini ya. Mungkin kita tunggu koreksi mungkin di sekitar 5.500 kalau mantul, tapi kalau di bawah turun bisa sampai 5.200 ya. MACD-nya coba cek. MACD-nya sebenarnya bagus ya, trennya positif. Masih bagus. Mungkin stokastiknya yang sudah mulai jual ya. Stokastiknya juga masih berpotensi menguat ya teman-teman. Cuman arahnya masih turun dulu. Teknikalnya coba kita lihat. Teknikal, oh ya, dia jual dulu ya di bawah MA5. Targetnya kalau turun di 5.560-an ya. Sampai 5.500. Nah, ini rekomendasinya sell semua ya. Foreign udah mulai jualan. Ini kalau mantul dia bisa sampai 6.000 nih teman-teman. Coba kita cek saat mantul. Harga tertingginya berapa ini? Ini sempat harga 14.000 ya. Astra itu. Astra Agro Lestari ini sampai 14.000. Ini di tahun 2019 ya. Setelah itu koreksi 2020, koreksi 2000 sampai 4.100 dari Maret 2020 ya ini ya. Desember 2019 kemudian sampai Maret koreksi, tapi begitu naik dia dari 4.000 naik sampai ini bulan Maret 2020. Ini berarti saat COVID nih koreksinya tajam banget nih. Kemudian naik sampai 10.000. Oh, ini naiknya 2 kali lipat lebih ya teman-teman. Jadi memang karakternya ini ya saham Astra ini ya. Astra Agro Lestari ini kalau turun dalam banget, habis itu naiknya juga langsung kenceng ya. Nah, makanya ini ketika turun ini mungkin sebagian sudah mulai masuk ya. Ini saat hijau ini masuk, ternyata turun lagi, masuk lagi. Nah, jadi ini kalau sekarang sudah di sekitar 5.000 harusnya ini udah mulai bagus lah kalau kita mau masuk ya. Apalagi ini potensinya udah mulai naik nih. Weekly ini udah mulai naik, cuma harian aja yang kelihatan turun ya. Ini sempat naik tinggi ini di harga berapa ini? Sampai 7% nih dalam sehari ini naik. Jadi selama CPO harganya masih bagus ya, perusahaan ini termasuk bolehlah direkomendasi ya, tapi bukan untuk dividen investing teman-teman. Jadi untuk capital gain ya, benar-benar capital gain. Nah, nanti saat target harga tercapai misalnya 6.000 atau 6.200 ya teman-teman, boleh silakan untuk take profit ya. Oke, itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.